Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantulihu bil ansub wa talinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi masuk. Para sahabat, para penonton, para viewers dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga kita semua selalu dalam kenalan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kembali bersama saya Nama Siti dan juga Mbak Ambarwati yang saat ini sedang di sebelah saya, para sahabat ya. Semoga kita semua disehatkan badan kita, dimenangkan perjuangan kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk menjalani hari-hari para sahabat semua. Dan kita saling mendoakan, para sahabat, kita saling mendoakan karena doa usraful muslim. Doa itu senjatanya umat muslim, para sahabat. Tidak ada yang kuat kecuali doa. Apabila kita disakiti, ya doakanlah yang baik. Doakanlah yang baik biar Allah aja yang membalas. Asalkan kita niatkan tidak membalas kepada orang tersebut. Begitu para sahabat-sahabat semua. Jadi maksud dari malam ini, saya yang pertama ingin bersilaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua. Gimana kabarnya para sahabat-sahabat semua di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini? Apakah puasanya sudah ada yang bolong? Para sahabat-sahabat semua, semoga aja tetap terus istiqomah ya para sahabat-sahabat, terus berpuasa. Karena sisakan 1 bulan saja untuk memperbaiki diri dari 12 bulan itu, para sahabat ya. Ini momentum, ini bulan ini rahmat, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala itu dijumplek-blek di bulan ini, para sahabat. Jadi opportunity. Jadi ini adalah bulan yang, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Begitu para sahabat-sahabat semua. Dan ada suatu hal penting para sahabat, ini yang terpenting para sahabat semua ya. Ada suatu hal yang penting yang ingin disampaikan kepada saya oleh Mbak Ambar, para sahabat. Apakah itu, Mbak? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezeki dan selalu menjadi orang yang baik. Amin. Saya mau bercerita tentang masalah bapak saya, Mas Anam. Masalah Mbak Kumbang Sudrajat. Iya. Gimana Mbak Ambar? Saya itu kemarin itu bermimpi bahwa bapak saya itu ingin menjadi orang yang baik dan alhamdulillah bapak saya itu kesini dan meminta agar bisa menghilangkan mata iblisnya. Tapi saya di sini tuh agak bingung dan sedih, Mas Anam. Kenapa? Sebenarnya. Apa yang membuat sampai sedih? Yang membuat saya sedih karena mata iblis bapak saya itu terletak di dalam tubuh saya. Benar? Iya. Oh, jadi mata iblisnya bapak sampean itu sebenarnya sampean yang pegang? Iya. Sebentar ya Mbak ya, kita makan dulu. Gak apa-apa. Saya kan di channel sebelah dibilang anak kecil. Iya. Anak ingusan. Biarkan semua orang bicara apapun, kejelekan apapun. Yang terpenting kita tidak jadi anak kecil itu enak Mbak? Iya. Terus kan langsung lanjut. Gimana? Dan jadi mata iblisnya Kumbang Sudrajat itu terletak di sampean. Iya. Itu ceritanya kok bisa terletak di sampean itu gimana? Karena setahu saya awal ibu saya dulu mengandung saya, bapak saya sudah pernah bilang laki-laki atau perempuan, anak yang ada di kandungan ibu saya ini akan menjadi pewaris tunggal, akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui, memiliki semua ilmu yang bapak saya miliki. Dan mata iblis bapak saya itu ada di dalam tubuh saya karena bapak saya sudah bilang kepada saya harus bisa menyimpan mata iblis itu. Dan bingung saya itu gini, saya kan sekarang sudah masuk Islam. Bagaimana saya bisa menghilangkan mata iblis bapak saya tanpa harus saya kembali ke dalam ilmu kehitaman?
Seperti itu. Apakah memang kalau sampean nggak kembali kepada ilmu hitam itu nggak bisa melepas mata iblisnya? Apa syaratnya harus kembali ke ilmu hitam dulu? Karena setahu saya untuk menghilangkan mata iblis bapak saya itu butuh perjuangan dan butuh waktu, Mas Anam. Karena dulu bapak saya memberikan mata iblis itu agar saya simpan di dalam tubuh saya. Itu saya harus melakukan ritual yang saya lakukan 7 hari 7 malam. Oh begitu. Iya. Harus melakukan ritual selama 7 hari 7 malam. Dan kalau boleh saya tahu isi ritualnya itu seperti apa? Apakah nanti misalkan ada yang melanggar syariat atau enggak? Seperti jangan apa namanya ya, sahabat-sahabat semua, jangan salah paham, jangan berasumsi yang salah ketika orang membicarakan atau berstatement ritual. Jangan berasumsi yang jelek. Karena semua gini, ibadah kita sholat itu juga merupakan ritual bagi saya, ritual keagamaan. Nah nanti ini saya tanya dulu, kalau misalkan ritualnya Mbak Ambar selama 7 hari 7 malam untuk melepas mata iblis itu tidak melanggar syariat dan tujuannya untuk kebaikan kan, melepas mata iblisnya kembali syariat ya tidak apa-apa. Tapi kita tanya dulu, apakah ada yang melanggar syariat dari ritual tersebut, Mbak Ambar? setahu saya di saat waktu untuk melakukan ritual tersebut, untuk mencabut semua dari diri saya, itu saya hanya perlu berdiam dan ini merogoh sukma itu nggak harus dilakukan oleh orang spiritual ya Mas ya. Maksudnya bukan dilakukan oleh dukun. Maksudnya gimana rogo sukmo? Itu bukan hanya untuk dukun saja, tapi orang biasa pun juga bisa. Ya ini rogo sukmo sahabat ya. Rogo sukmo, setiap orang itu mempunyai tubuh halus yang namanya sukma. Nah kalau orang itu bisa mengeluarkan sukma dari tubuh yang kasar ini, itu namanya rogo sukmo. Iya. Rogo sukmo itu ada 3. Dulu saya belajar di Padepokan Serabat Putih. Yang pertama dengan zikir, itu yang paling bagus. Iya. Ketika para sahabat-sahabat semua ahli zikir, zikir, nanti tiba-tiba sahabat-sahabat semua dibawa ke alam lain, yaitu rogo sukmo. Nah. Ini yang paling bagus. Dan yang kedua lewat meditasi, meditasi diam di suatu tempat ya, diam di suatu tempat sepi, sunyi, gelap, senyap. Di tempat itu meditasi, merasakan sekitar, menghidupkan apa namanya kelenjar cakra-cakra yang ada di dalam diri manusia ini. Itu bisa tiba-tiba ke alam lain. Terus yang ketiga ini ada yang namanya, kalau di padepokan saya dulu namanya dengan karomah, ilmu karomahan, atau bisa disebut dengan sentrengan. Kalau jaranan itu sentrengan. Iya. Itu bisa. Sentren. Nah, jadi yaitu jalannya untuk merogoh. Iya. Memang saya sempat berpikir, jika di Islam kan, jika ingin mendekatkan diri kepada Allah dan meminta itu kita harus sholat dan berzikir kan Mas ya. Ya, saya ingin berzikir dan saya ingin berzikir sangat dalam agar saya bisa melepaskan mata iblis bapak saya itu dari tubuh saya, agar bapak saya bisa kembali pulih seperti orang pada umumnya. Karena mata iblis pun itu juga bisa menyiksa bapak saya sendiri. Oh ternyata seperti itu ya? Iya. Emang asalnya dari mata iblis itu gimana dulu, asal usulnya mata iblis itu kok bisa sampai menyiksa Mbak Kumban? Dulu bapak saya sangat sulit mendapatkannya itu sangat sulit memang. Dari perjanjian kah? Iya, dari perjanjian juga ada, dan harus ritual-ritual itu harus dilakukan agar bisa dapat. Tapi setelah kita mendapatkan mata iblis tersebut, kita tidak bisa langsung menghilangkan atau melepaskan mata iblis itu dengan gampang. Sudah apa namanya? Sudah manunggal ya, sudah menyatu, sudah terikat gitu. Iya, dan ingin melepaskan mata iblis itu bertaruhan dengan nyawa, Mas Anam. Tapi saya berpikir, sangat dahsyat gitu ya. Bila saya ingin mengeluarkan dan melepaskan mata iblis bapak saya dari diri saya ini, dan saya lakukan dengan berzikir, semoga Allah bisa mengijabah, semoga Allah bisa mengeluarkan mata iblis itu dari tubuh saya. Keinginan saya seperti itu. Kalau Allah sudah pasti bisa. Iya.
Terus Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Kalau sampean merasa bisa dengan menyebut nama Allah, Allah akan langsung sekilat jebret bisa, kun fayakun bisa. Begitu, tanpa harus sampai melakukan ritual selama 7 hari 7 malam. Nanti yang saya takutkan, kalau orang sedang ritual itu biasanya didatangi oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas, terus membisiki, terus memanipulasi dan sebagainya. Nanti sampean juga akan, takutnya sampean akan terbawa oleh itu, akan terbawa arus itu. Dan di saat saya dulu melakukan ritual, banyak sekali godaan yang harus saya lawan. Banyak sekali godaan yang membuat saya sangat-sangat ingin menepati godaan tersebut, karena dia tuh memberikan suatu kalau menurut saya tuh dia itu bisa memberi apa yang kita inginkan, tapi kita juga harus bisa mengasih apa yang mereka inginkan, seperti itu Mas Anam. Iya, namanya furokat. Ya, sahabat ya. Dan pesannya para sahabat, jika para sahabat-sahabat semua melihat orang sesakti-saktinya orang sampai bisa berjalan di atas air, mengambang di atas air, terus juga bisa terbang sampai seperti itu ya, lihat dulu syariatnya. Jangan-jangan dia bersekutu dengan iblis. Iya. Kalau orang itu sudah bersekutu dengan iblis, membangun sugesti dengan iblis, membangun satu dimensi dengan iblis, sakti sahabat. Apapun yang dia minta, jebret, tanpa hitungan bulan. Saya mau ini datang, saya mau ini datang, saya mau itu datang. Saya ingin dia mati. Mungkin tapi mati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mungkin awal mereka bisa menepati keinginan kita itu dengan imbalan yang mungkin mudah. Tapi setelah lama kita ingin meminta ini, meminta itu, baru dia meminta tumbal. Iya, pasti itu. Mungkin yang awal dia minta itu sepele, tapi setelah bertahap dan dia akan meminta tumbal. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ya, itu namanya manipulasi setan, iblis. Ya, tugasnya iblis itu ya menyesatkan manusia. Kenapa kok menyesatkan manusia? Dulu para sahabat-sahabat semua mungkin sudah pernah dengar cerita tentang Nabi Adam ya, yang digoda sama iblis. Jadi iblis itu mencoba iblis itu mencoba untuk memanipulasi manusia agar mempunyai teman di neraka. Jika iblis itu sudah menyatu jiwa raganya dengan manusia, itu kekuatannya akan bertambah, kekuatannya akan berkali-kali lipat bertambah. Begitu. Dan iblis sangat suka sekali jika ada manusia yang tersesat di dalam di dalam kehidupannya. Begitu para sahabat-sahabat semua. Dan kok seperti saya tuh mendengar ceritanya Mbak Ambar ini agak merinding para sahabat kalau kita bahas terkait dengan mata iblis itu sangat mendapatkannya sangat sulit. Terus juga juga bisa menyiksa yang dimiliki yang memiliki mata iblis tersebut. Memang kegunaannya itu apa? Fungsinya apa mata iblis itu, Mbak? Iya. Mata iblis digunakan untuk bapak saya itu bisa tahu mana orang yang manipulasi atau mana orang yang awalnya ingin sekali ikut dengan bapak saya tapi itu berkhianat. Itu bapak saya sangat tahu. Dan bapak saya bisa membaca pikiran orang tanpa harus menyentuh dan tanpa harus memegang ataupun badannya, tidak. Bapak saya hanya melihat dari kejauhan pun bapak saya tahu. Ya. Jadi mengapa bapak saya tidak menyerang Mas Anam dan tidak menyerang Ustadz Ilyas atau semua orang yang ada di sini? Karena bapak saya tahu seiblis-iblisnya matanya bapak saya masih bisa menilai apa yang baik dan mana yang buruk. Tapi memang bapak saya masih belum bisa, sangat sulit untuk masuk ke dalam Islam karena akhir-akhir ini saya merasakan bahwa bapak saya itu sudah mulai disiksa oleh mata iblis itu. Mata iblis itu ya. Iya, karena bapak saya mulai ingin menghilangkan, mulai sadar.
Itu mungkin dekatnya doa sampean. Ya, dan saya minta perbantuan kepada Mas Anam, Ustadz Ilyas, dan semua orang yang mau membantu saya agar bapak saya bisa masuk Islam dan menghilangkan mata iblisnya. Ya. Kalau bagi saya, selama saya membuat konten edukasi di YouTube, tidak ada musuh yang saya anggap kuat. Tidak ada musuh yang saya anggap kuat ataupun sakti ataupun seperti itu, seperti Baku Maksud Derajat. Baku Maksud Derajat kecil. Baku Maksud Derajat kecil bagi saya. Mohon maaf ya Mbak ya. Iya, Kak. Karena saya meyakini itu. Karena saya meyakini saya berada di jalan kebenaran, pasti Allah akan selalu membantu. Walaupun sampai tersiok-siok. Iya. Gitu. Ini mungkin edukasi buat para sahabat-sahabat semua, jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih ketika para sahabat-sahabat semua dihinakan, dicaci, dimaki, dicerca, dikucilkan dan sebagainya. Jangan pernah kecil hati. Jika tanpa sadar, gini Mbak, saya berikan contohnya. Saya menghina sampean, sama saja saya menghina ciptaan sampean. Iya. Ya, gitu ya. Kita menghina siapapun ya di dunia ini. Kita menghina kucing yang bodinya kurang bagus, secara tubuhnya kurang bagus, sama saja kita menghina yang menciptakan kucing tersebut. Hati-hati, ini bulan suci para sahabat-sahabat semua ya. Ya, kalau menurut saya tentang mata iblis itu, saya juga kaget kalau mata iblis itu sampean yang pegang. Nanti saya akan tanya ke Ustadz Ilyas dulu ya. Tapi Ustadz Ilyas belum tahu. Kenapa kok belum tahu? Tak kirain tadi sampai sudah konsultasi dengan Ustadz Ilyas. Belum. Kenapa? Ustadz Ilyas belum tahu. Karena saya masih agak ragu untuk menjelaskan. Karena sebelum saya benar-benar masuk Islam, Ustadz Ilyas sudah pernah bilang, hilangkan semua ilmu hitam dan lupakan semua mantra-mantra yang ada. Saya sudah melupakan itu semua, walaupun saya masih ingat, tapi saya tidak ingin dan saya tidak ingin mengingat-ingatnya lagi, walaupun saya masih ingat gitu Mas. Saya untuk langsung menghilangkan itu memang itu tidak bisa, karena perkataan itu dan kalimat itu selalu terbayang-bayang dalam pikiran saya. Tapi dengan saya berzikir, saya membaca sholawat, dengan saya belajar mengaji, pelan-pelan dia tidak menghantui saya lagi. Dia datang dan mencoba saya agar saya mau membacanya lagi, mau untuk melakukannya lagi. Dan saya bilang saya di sini sendiri, karena apa? Dia menyiksa saya itu di waktu semua orang tidak ada. Mata iblis tersebut. Iya. Aku juga bisa menyiksa sampean ya. Bisa. Kadang saya kesakitan, kadang saya tidak keluar dari kamar, itu saya merasakannya sendiri. Karena apakah hanya mata iblis itu yang ada di sampean sekarang? Yang lain, ilmu-ilmu hitam yang lain udah nggak ada. Cuman itu yang susah dilepas. Kalau sejauh ini memang mata iblis yang paling sulit untuk dilepas. Karena saya melakukan ritual 7 hari 7 malam tidak segampang yang orang pikirkan. Semua harus ada proses, semua harus ada tata cara. Jika saya salah dalam satu hal pun, saya harus mengulangnya. 7 hari lagi itu saya harus mengulangnya. Jadi saya benar-benar harus tirakat, benar-benar harus berpuasa, dan benar-benar harus fokus tanpa memikirkan yang lain. Walaupun hati saya, walaupun tubuh saya ini tersakiti oleh makhluk-makhluk yang lain. Tujuan bapak saya dengan saya agar apa? Suatu saat orang yang menyakiti bapak saya dan berusaha membuat mata bapak saya buta, saya bisa menyembuhkannya lagi. Siap. Oke, kalau memang sampean berstatement kalau mata iblis itu di tangan sampean, ada di sampean kuncinya, sampean berarti bisa mempraktekkan, mengaplikasikan mata iblis itu. Saya pengen lihat ya energinya yang sebenarnya itu seperti apa. Saya takut kalau saya mengaplikasikan di sini atau melihatkan mata iblis ini nanti bisa menyakiti orang lain. Tapi jika ini memang benar-benar yang terbaik, tapi saya masih ragu Mas, karena saya meskipun memegang mata iblis ini akan datang
jika memang benar-benar dia berkemauan datang. Tapi itu tidak di dalam tubuh bapak saya. Jadi mata iblis itu terus melekat dalam tubuh bapak saya dan mata bapak saya, tidak untuk saya. Dia akan datang jika dia ingin. Mata iblis itu terus melekat berada di jiwa raganya Mbak Kumbang Sudrajat. Ya. Itu kok sampai tadi berstatement mata iblis itu ada di saya, itu maksudnya gimana? Iya, karena saya dulu melakukannya. Oh, berarti sama-sama mempunyai mata iblis? Iya, tapi mata iblis saya itu tidak bisa sembarangan. Kan kalau bapak saya meskipun banyak orang kan dia terus seperti itu matanya. Kalau saya tidak bisa. Baru kecuali ada khodam atau ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuh saya, dia akan menampakkannya. Karena mata iblis itu sebenarnya tidak untuk perempuan. Mata iblis itu gini para sahabat. Kalau kita mempunyai sesuatu, kita banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman saya itu punya khodam. Tapi sahabat-sahabat saya itu khodamnya dia yang mengendalikan. Tapi kalau mata iblis ini seakan-akan mata iblisnya yang mengendalikan. Iya, dia tidak bisa dikendalikan. Dia tidak bisa dikendalikan. Jika dia berusaha untuk dikendalikan, dia akan murka. Dia akan murka. Iya, dia akan menyakiti orang yang berusaha mengendalikannya. Benar berarti. Dan Ya, kalau seperti itu, Mbak Ambar, kalau salahnya sampai juga nggak konsultasi dulu sama Ustadz Ilyas, nggak minta masukan dulu sampai langsung ke saya, dan saya hargai alasan sampai karena ragu, takut dan sebagainya, tidak apa-apa. Nanti lewat saya saja. Saya akan ngomong baik-baik sama Ustadz Ilyas, gimana caranya. Semoga aja mata iblis ini bisa segera dicopot, dibuang, dan kemudian Mbak Kumbang Sudrajat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa mengikuti jejaknya sampai. Karena waktu untuk melepaskan mata iblis itu akan benar-benar keluar. Tapi jika ada kesalahan waktu mengeluarkannya, bisa saja bapak saya akan meninggal. Saya takut itu. Karena bagaimanapun, seburuk apapun, beliau adalah bapak saya. Tapi yang penting kita berhusnudzon aja. Iya. Yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak ancaman-ancaman. Tadi saya juga dicat sama orang yang nggak jelas, mengancam saya seperti ini seperti itu. Sehabis saya melakukan pembersihan rumah dan juga pengobatan, tapi saya nggak gubris. Ya, pokoknya intinya seperti itu para sahabat-sahabat semua. Doakan aja, berikan doa kepada kita semua yang ada di sini, semoga tetap sabar, kuat, tabah untuk menghadapi segala macam cobaan. Begitu para sahabat-sahabat semua ya. Ya itu aja Mbak, nanti saya sampaikan ke Ustadz Ilyas gimana jalan keluarnya, bagaimana. Kalau memang itu isaroh yang sampai tadi kan ceritanya mendapat mimpi kan. Bisa jadi itu isaroh yang baik dari Allah. Kalau misalkan mata iblis itu sudah dicabut, sudah bisa dihilangkan, insya Allah Mbak Kumbang Sudrajat mendapatkan kesadaran, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya kita tidak bisa memungkiri kalau Allah belum mendapatkan hidayah, walaupun mata iblis, mata kucing, mata apapun, mata saringan, ya nggak bisa kalau hidayah Allah belum turun. Yang penting kita usaha saja. Kita usaha gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Anam, Ustadz Ilyas, Mas Mendul dan semua kru DIC karena sudah membantu saya sampai sejauh ini dan sudah berusaha untuk mempersatukan saya dengan bapak dan ibu saya walaupun itu sangat berat. Saya sangat berterima kasih karena kalau tidak ada Mas Anam dan Ustadz Ilyas dan yang lain, saya tidak mungkin bisa sejauh ini dan tidak bisa masuk ke dalam agama Islam dengan bimbingan yang sangat baik sekali. Dan sangat berterima kasih, sangat-sangat. Ya, itu para sahabat. Ya, kenapa saya seperti itu bersama Ustadz Ilyas? Karena saya pernah mempelajari kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatalik. Kalau kamu hidup di dunia itu kun aliman, jadilah orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun au muta'aliman, jadilah orang yang pembelajar. Kalau nggak bisa jadi orang yang pembelajar, au mustami'an, jadilah engkau pendengar ilmunya Allah, pendengar ceramahnya ulama. Kalau tidak bisa au muhibban, jadilah engkau pecinta
ilmu, pecinta para alim ulama. Kalau sudah tidak bisa, ini pilihan terakhir bagi para sahabat-sahabat semua. Kalau tidak bisa, sudah menjadi ulama tidak, ahli ilmu tidak, kaum muta'aliman pembelajar tidak, jadi santri tidak, kaum mustami'an jadi pendengar juga tidak, kaum muhibban suruh mencintai, suruh seneng aja sama ulama tidak, malah menjadi pilihan yang terakhir. Wala takun khamisan fatalik itu celaka. Malah membenci dakwanya ulama itu ya minimal mati mengenaskan lah. Celaka kata Nabi Muhammad SAW. Itu aja sahabat-sahabat semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ambar yang sudah berusaha sekuat tenaga istiqomah untuk mempelajari tentang aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam. Itu akan bermanfaat jika Mbak Ambar nanti sudah turun ke masyarakat. Katanya saya dengar dari Ustadz Ilyas kemarin pada saat ngomong-ngomong ngobrol sama Ustadz Ilyas, katanya pengen jadi ustaz ya. Iya, doakan saja Mas, biar saya bisa menceritakan kepada orang yang di luar sana bahwa kehidupan saya dulu hingga saya ada di titik ini sekarang tanpa ada perbantuan Mas Anam, Ustadz Ilyas dan semua orang yang mendoakan saya tidak akan menjadi seperti ini.